Jadi kita langsung saja ke soal yang pertama. Yuk, saya bacakan ya teman-teman. Kebijakan pemerintah dalam membatasi investasi asing di bidang-bidang strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat dilakukan antara lain dengan menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor barang, dan membatasi tenaga kerja asing. Berbagai kebijakan tersebut merupakan tindakan tepat sebagai wujud bela negara untuk mewujudkan yang mana. Oke, gampang ya dari sini. Mudah-mudahan gampang. Tapi katanya si TWK itu agak susah ya. Soal-soalnya pendek tapi seperti mirip-mirip. Kedua, kedaulatan ideologi ialah menyangkut upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian kalau kedaulatan politik itu menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ini politik ya, berhubungan politik. Kalau kedaulatan ekonomi itu adalah sikap kemandirian dalam bidang perekonomian dengan tidak bergantung pada negara lain untuk mencukupi kehidupan rakyat. Nah, di sini ada mengurangi import ya dan membatasi tenaga kerja asing. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kalau kedaulatan sosial itu adalah sikap mempertahankan pola interaksi masyarakat berdasarkan struktur sosial dan peran sosial. Kedaulatan budaya itu adalah mengembangkan warisan budaya dari leluhur kita. Ini cukup jelas ya, jawabannya adalah yang selanjutnya. Selama ini, produk-produk UMKM atau usaha menengah kecil mikro dalam negeri dianggap sebelah mata jika dibandingkan dengan produk-produk asing. Padahal kualitas produk-produknya tidak kalah dengan barang impor. Membeli produk UMKM sama artinya dengan mempertahankan keutuhan NKRI. Alasannya A. Memperkuat ideologi bangsa, sama kayak tadi ya. B. Memperkuat komitmen politik pemimpin bangsa. C. Memperkuat perekonomian rakyat kecil. D. Menjalin kekuatan kehidupan sosial. Atau E. Menghargai karya masyarakat lokal. Ya, cukup jelas di sini. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Oh ya, kalau saya terlalu cepat, kasih tahu ya. Sepertinya terlalu cepat ya. Jadi soalnya saya buru-buru, jadi memori buru-burunya tuh masih terbawa ke sini. Aman ya, karena soalnya masih gampang. Kehidupan politik bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh penerapan demokrasi, namun saat ini mengalami hambatan akibat adanya politik adu domba antar warga negara. Berikut ini merupakan bukti upaya penangkalan hambatan dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang politik, yakni A. Menggalang kekuatan masyarakat untuk memperkuat partai politiknya. B. Melakukan gerakan moral untuk menyelenggarakan pemilu yang damai. C. Menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik. D. Menguatkan pentingnya penerapan politik identitas. Atau E. Menguatkan loyalitas antar anggota organisasi politik. Jawabannya yang mana teman-teman? Benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya. Melakukan gerakan moral untuk penyelenggaraan pemilu yang damai. Karena di sini hambatannya itu adalah adu domba antar warga negara. Jadi jawabannya adalah yang baik. Kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan dulu. Ini HP saya lowbat, jadi saya mau cas satu. Baik banget peralatan itu. Bentar ya. Oh, nggak milik. Oke, naik agak lama.
Oke, baik. Ya. Bersamaan dengan globalisasi, beberapa isu global juga muncul, diantaranya adalah persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyikapi isu lingkungan hidup tersebut, tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? A. Tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhan sendiri. B. Menolak seruan pengelolaan lingkungan hidup dari negara-negara lain. C. Menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi. D. Mengikuti tuntutan global dengan pengelolaan lingkungan hidup. Atau E. Membiarkan kecaman negara-negara lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi jawabannya adalah mengikuti tuntutan global tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang C, menjadikan seruan hidup negara lain sebagai salah satu referensi. Jadi hanya referensi saja ya. Tapi ini kalau tuntutan global kan sudah kesepakatan bersama ya. Biasanya itu dari PBB tentang pengelolaan lingkungan hidup. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada Kak Anissa. Kak Anissa, ujian tanggal berapa? Tanggal 23 ya? Iya, tanggal 23. Bareng dengan itu dong, Bareng semuanya. naik PK. Bukan naik PK juga ujian tanggal 23 ya? Aku nggak naik PK. Oh, nggak naik PK. Oh, kirain ikut naik PK. Udah duluan. Oh, oke. Oke, soal berikutnya. Dukungan beberapa negara kepulauan Pasifik terhadap gerakan Papua Merdeka melalui penyebaran pelanggaran HAM merupakan bukti adanya intervensi asing. Ya. Apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia dalam menyikapi hal tersebut? A. Melakukan transmigrasi besar-besaran ke Papua. B. Menyerang negara yang mendukung gerakan Papua Merdeka. C. Melaporkan ke pihak berwajib negara yang mendukung gerakan Papua Merdeka. D. Mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran di Papua. Atau E. Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan rakyat Papua. Oke, sudah cukup jelas ya di sini jawabannya untuk membantah tuduhan negara lain kalau Indonesia itu melanggar HAM terhadap rakyat Papua, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan rakyat Papua. Oke, jawabannya adalah yang E. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Oke, sekedar informasi ya, kalau di Kementerian Kesehatan yang melamar di instansi sama dan formasi sama itu ujiannya berbarengan. Jadi jangan takut misalnya ada yang dapatnya terakhir sementara saya dapatnya besok gitu. Pasti panitia juga sudah mempertimbangkan. Contohnya di RSAB Harapan Kita, formasi D3 ujiannya tanggal 23. Sementara formasi nurse itu ujiannya tanggal 24. Jadi berbarengan gitu ya. Mungkin beda sesinya aja. Oke. Oke, ada yang menjawab A. Baik, kita bahas bersama-sama teman-teman.
Upaya dalam menghadapi tantangan internal yaitu mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme pada tahun 1965 adalah jadi waktu dulu itu ada sekelompok orang yang mau mengubah ideologi negara dari Pancasila ke komunisme. Itu internal ya. Kemudian upaya apa sih yang dilakukan? A. Menyatukan antara kaum agama dan komunisme. B. Menyelaraskan antara kelompok agama dan sekuler. B. Mempertentangkan antara kelompok beragama dan tidak beragama. D. Menyelaraskan antara kelompok agama dan Pancasila. Atau E. Menjalin kerjasama antar kelompok agama dan negara. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi untuk menghadapi tantangan internal waktu itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah operasi militer. Operasi militer. Kemudian yang kedua itu adalah gerakan masyarakat sipil atau dengan gerakan Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Jadi salah satunya itu adalah pembubaran PKI teman-teman. Gerakan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Salah satunya itu adalah pembubaran PKI. Pembubaran PKI. Kemudian perombakan kabinet Dwi Kora. Kabinet Dwi Kora. Kemudian satu lagi adalah turunkan harga. Belum ketemu ya jawabannya di sini, tenang. Oke. Kemudian adalah yang ketiga nih jawabannya, yaitu gerakan masyarakat kelompok Islam dan gerakan pro Pancasila. Jadi yang mana nih jawabannya teman-teman? Gerakan masyarakat Islam dan pro Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini diselaraskan antara kelompok agama Islam dan Pancasila untuk melawan komunisme. Oke. Ada satu lagi adalah kebijakan P4 namanya tuh. Kebijakan P4. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Saya mau setting Zoom saya gimana? Dia tampilannya. Biar tampilannya ke ini teman. Ya tampilannya ke lain. Oke, ada yang menjawab A. Pada tanggal 10 November 1945, seluruh rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa tersebut memberikan inspirasi agar kita A. Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. Boleh ya, jawabannya adalah yang A. B. Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan. C. Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 1945. D. Meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. Atau E. Mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
Oke, mayoritas menjawab A. Mari kita bahas bersama-sama. Masuknya pengaruh budaya asing dapat mengkikis keragaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan. B. Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. C. Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat budaya yang datang dari luar negeri. B. Menyesuaikan budaya daerah dengan kurang selesai. Atau E. Memantapkan budaya nasional untuk menggali budaya daerah. Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Mengaktualisasikan budaya daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan dan melestarikan keragaman budaya sebagai sumber kebudayaan nasional ya. Jawabannya adalah yang. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Jelas ya di sini ya. Kita bahas bersama-sama. Perhelatan kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik petahana maupun penantang, harus dilaksanakan dengan menjunjung nilai Pancasila dengan cara A. Menjaga ketertiban dan keamanan atas nama persatuan. Bisa ya. Kemudian B. Menghormati perasaan lawan politik saat berorasi. C. Melindungi tujuan bersama Indonesia Jaya. D. Menghindari konflik kepentingan dengan lawan. Atau E. Menghargai semua kritik dari lawan politik. Ini sudah cukup jelas ya, walaupun ini sebenarnya jawabannya itu positif semua. Tapi kita lihat menjaga ketertiban dan keamanan atas nama persatuan. Oke, jawabannya adalah yang. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Iya, beda. Ini diedit tadi saya pas evaluasi, bagi yang sudah ngeprint ini beda. Ya, beda. Tadi kepotong. Ada yang kepotong. Potong tuh ke bawah ya. Kalau ke samping itu fitting. Oke. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam beberapa perilaku di bawah ini. Kemudian kita baca soalnya. Aktualisasi sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dapat diwujudkan melalui perilaku. Oke. A. Memberikan kesempatan pada setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya atau kepercayaannya. Oke, bisa jadi. B. Memberikan donasi pada warga masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Ini sila kedua ya. B. Bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda agama. Oke, ini bisa jadi ya. Oke. Nah, sudah cukup jelas jawabannya, jadi tidak perlu dibaca lagi. Lumayan menghemat waktu. Jawabannya adalah yang. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang silogisme kemampuan verbal ya. Berdasarkan kisi-kisi, silogismenya itu adalah tidak terlalu sulit. Hanya ada 2 premis. Jadi mungkin cukup mudah ya. Kita bisa mengerjakan kurang dari 40 detik. Tapi teman-teman, yang penting itu adalah pikiran tenang ya. Gugup boleh, tapi kita jangan panik. Kalau panik, maka akan blur ya. Contohnya misalnya kita lagi mengerjakan tryout gitu. Kok kita tidak bisa gitu kan. Setelah dilihat pembahasan, lah iya kan gampang kan ya. Baru saja kemarin kita belajar perbandingan nilai dan berbalik nilai, kok saya lupa lagi ngeblank gitu kan. Itu akibat panik teman-teman. Jadi kalau bisa atur rasa paniknya ya dengan cara ya tarik nafas, kemudian hembuskan, tarik nafas.
Baik, semua perawat rumah sakit pandai menyuntik dan membaca resep. Dina pandai membaca resep, tetapi tidak pandai menyuntik. Kesimpulannya adalah A. Dina merupakan perawat baru yang pandai membaca resep obat. B. Dina merupakan perawat rumah sakit yang pandai membaca resep obat. C. Dina bukan perawat rumah sakit meskipun tidak pandai menyuntik. D. Dina bukan perawat rumah sakit meskipun pandai membaca resepnya. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Atau E. Dina bukan perawat rumah sakit karena tidak pandai menyuntik. Jawabannya adalah yang D ya. Oh, kita harus belajar modus dulu ya teman-teman ya. Modus itu ada 3 ya. Ada modus ponens. Modus ponens itu jika ada P, kemudian maka Q. Kemudian di sininya ada P, maka kesimpulannya itu adalah Q gitu kan teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah modus tollens. Modus tollens itu adalah jika P maka Q, kemudian ada negasi Q. Nah, itu kesimpulannya itu adalah negasi dari P. Kemudian yang terakhir adalah modus silogisme. Ada jika P maka Q, kemudian ada jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah PR gitu kan. Kemudian ada lagi yang tidak ada kesimpulan jika ada jika P maka Q. Kemudian di sini ada negasi Q. Nah, di sini itu adalah tidak ada kesimpulan atau tidak ada konklusi. Atau di sini jika ada P maka Q. Kemudian di sininya adalah Q. Nah, ini tidak ada kesimpulan juga. Oke, contohnya nih yang ini nih. Misalnya apa ya? Jika Anton adalah dokter, maka Anton pandai membaca resep. Maka Anton pandai membaca resep ya. Kemudian di sini ada Anton bukan dokter. Anton bukan dokter. Kira-kira kesimpulannya apa teman-teman? Jika Anton dokter, maka Anton mampu membaca resep. Anton bukan dokter. Jadi kesimpulannya apa kira-kira kalau seperti ini? Ya, tidak ada kesimpulan. Kenapa? Karena di sini kan jika P maka Q. Kemudian ini negasi dari P. Kan? Jika P maka Q, ada negasi dari P, maka tidak ada kesimpulan. Kalau misalnya berdasarkan logika, Kak tolong yang Dina dicoret-coretin pokoknya. Kalau menggunakan logika, misalnya jika Anton dokter, maka Anton pandai membaca resep. Anton bukan dokter, ya bisa saja Anton itu adalah farmasi. Farmasi juga kan bisa membaca resep ya. Ini jawabannya adalah yang jadi kalau pakai dan itu semua perawat rumah sakit pandai menyuntik dan membaca resep. Berarti ini jika perawat rumah sakit maka pandai menyuntik dan membaca resep. Berarti jika P maka Q. Ini apa tuh premis pertama. Kemudian Dina pandai membaca resep tapi tidak pandai menyuntik. Di sini kan ada dan ya. Jadi harusnya ini adalah Dina pandai membaca resep, berarti negasi Q ya, negasi Q. Maka ini adalah negasi P. Maaf, ini bukan D ya teman-teman, bukan D. Maaf, saya salah. Dina bukan perawat rumah sakit karena tidak meskipun pandai membaca resep. Oh iya benar. Aduh kok saya pelin-pelan gini. Benar yang D ya. Kan dia pandai membaca resep ya. Pandai membaca resep. Jadi Dina bukan perawat rumah sakit meskipun pandai membaca resep. Jawabannya adalah yang D. Iya minum dulu ya harusnya ya. Harusnya kayak ini. Butuh mau menyebutkan merek produk takutnya disangkanya promosi. Oke.
Kita coba di soal berikutnya. Tapi ini bukan jika maka ya. Tapi ini semua sebagian. Ini yang disebut dengan silogisme partikular. Oke. Ada komentar tapi saya susah baca komen. Sebentar. Kurang tuh. Oke. Semua peserta lolos tes SKD, semua peserta lolos tes SKD, sebagian peserta lolos SKB CPNS. Kalau ini bukan jika maka ya, tapi ini silogisme partikular ya. Oke. Jadi ini misalnya ada yang SKD, kemudian sebagian lagi ada yang lolos ini SKD, kemudian ini SKB. Oke, kayak gini. Oke. Semua peserta lolos, mana di komentar? Oh, yang Dina tadi. Oke, boleh nanti kita balik lagi ya. Semua peserta lolos tes CPNS. Bukan ya. Karena sebagian peserta lolos tes SKB CPNS. Apakah soalnya kurang ya? B. Beberapa peserta tidak lolos tes SKD dan SKB. Oke, bisa jadi ya. Sebagian peserta lolos tes SKD tetapi tidak lolos tes SKB CPNS. Bisa ya. Enggak yang ini karena harusnya semua peserta lolos tes SKD. Berarti ini bukan ya. Karena beberapa peserta tidak lolos tes SKD, harusnya semua. Kemudian yang D, sebagian peserta lolos tes SKD atau lolos tes SKB CPNS. Bukan. Oke, yang E, sebagian peserta lolos tes SKD atau tidak lolos tes CPNS. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Jadi ada sebagian peserta lolos tes SKD tetapi tidak lolos ke SKB. Jadi di sini ada SKD ya, SKD, tapi ada yang di sini lolos SKB. Jadi sebagian peserta lolos tes SKD di sini tetapi tidak lolos tes SKB CPNS yang di sini. Baik, yang Dina ya. Oke. Ada tips jawab cepat untuk semua sebagian. Semua sebagian berarti kalau semua sebagian itu pilihnya itu adalah sebagian ya. Kalau semua berarti jawabannya adalah semua. Sebenarnya saya ini pakai HP jadi agak susah membaca komentarnya. Tadi buka ketutup. Baik, Kak, kalau semua ketemu sebagian jawabannya pasti sebagian ya. Iya benar. Semua sebagian jawabannya sebagian. Coba kita latihan di soal berikutnya. Ya, tadi kan harus menjawab yang itu. Baliknya Mas ya. Oke. Semua buku pelajaran berada di rak baris A. Buku sejarah ada di rak baris A dan novel ada di rak baris B. Maka buku sejarah bukan termasuk buku pelajaran. Bukan ya, karena buku sejarah itu ada di baris A, sementara di baris A itu adalah buku pelajaran. B. Novel dan buku pelajaran berada di rak yang bersebelahan. Nggak tahu ya, atau bersebelahan atau tidak ya, maksudnya tidak ditentukan di premis yang di atas. Oke, berarti bukan. Ini juga bukan.
Novel bukan termasuk buku pelajaran. Ya benar ya, novel bukan termasuk buku pelajaran. Kenapa? Karena buku pelajaran itu semuanya ada di baris A, sementara novel itu ada di baris B. Semua novel berada di rak baris A. Oke, bukan. Buku kesehatan dan novel berada di rak yang bersebelahan. Ini juga tidak ada di dalam premis, maka jawabannya adalah yang C. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman berikan. Belum. Baik, mari kita kerjakan sama-sama. Semua kendaraan umum berplat ganjil harus melewati jalur A. Taksi X adalah kendaraan umum berplat ganjil. Oke, jadi ya udah langsung aja ya. Taksi X harus melewati jalur A. Iya, benar ya. Jawabannya adalah yang A. Taksi X berplat ganjil dan harus melewati jalur A. Nah, ini plat ganjilnya itu bisa kita eliminasi ya, karena tidak berplat ganjil, ini berplat ganjil. Jadi terus diulang lagi di sini, itu merupakan pemborosan. Semua taksi X tidak harus melewati jalur A. Enggak ya, harus melewati jalur A. Sebagian taksi X harus melewati jalur A. Enggak ya, semuanya juga harus. Kemudian jalur A khusus untuk taksi X yang berplat ganjil. Enggak ya, bisa aja taksi Y, taksi Z, atau taksi A. Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Nunggu enternya ini ya. Ini modus silogisme ya yang panjang. Yang tadi jawabannya kalau nggak salah A ya teman-teman. Oke, mari kita kerjakan sama-sama. Jika Hasan lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 3,5 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit. Oke, berarti jika Hasan itu adalah P, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit itu adalah Q. Jika Hasan bekerja sebagai karyawan di perusahaan Bonafit itu Q, maka gaji pertamanya itu akan digunakan untuk sedekah. Itu adalah R. Oke, berarti jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah PR, ya kan? Kemudian ada satu lagi, gaji pertama Hasan tidak digunakan untuk sedekah. Berarti di sini negasi R. Oke, negasi R. Maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Hanya negasi P, kan P-nya itu adalah Hasan lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 3,5 tahun. Maka ininya negasinya itu adalah Hasan menyelesaikan studinya lebih dari 3,5 tahun. Oke, jawabannya adalah yang C. Kenapa tidak E? Tidak, Hasan tidak menyelesaikan studinya. Ya karena di sininya tuh kalau misalnya di sini gini, jika Hasan menyelesaikan studinya gitu kan. Nah, baru bisa jawabannya itu adalah yang E. Tapi di sini kan
jika Hasan lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 3,5 tahun. Ya, jadi negasi P-nya sama dengan yang C ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Saya sepertinya terlalu cepat ya. Oke, silakan teman-teman latihan di soal nomor berikutnya. Semua mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, simpulan yang paling tepat adalah, oke, berarti ini sih gampang ya, tinggal kita coret-coret aja. Ini berarti menguasai bahasa asingnya ada dua ya. Semua yang menguasai bahasa asingnya itu ada dua, berarti semua mahasiswa pandai bergaul. Oke, jawabannya adalah yang C. Sudah cukup jelas ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Dan banyak yang menjawab C. Mari kita kerjakan bersama-sama. Semua kanguru memiliki ciri berjalan yang sama, yaitu melompat. Hewan yang cara jalannya melompat memiliki tubuh yang berotot. Jack adalah seekor kanguru. Oke, berarti di sini misalnya jika kanguru maka berjalannya melompat ya. Oke, jika kanguru maka berjalannya itu melompat. Jika P maka Q ya. Kemudian jika hewan yang berjalannya melompat memiliki tubuh yang berotot ya. Berarti ini melompatnya kan sama ya, melompat, kita anggap ini Q. Jika Q maka R. Oke. Maka kesimpulannya adalah kanguru itu adalah berotot. R. Kemudian di sini ada Jack adalah seekor kanguru, berarti di sini ada P. Dan maka ini modusnya modus apa teman-teman? Modus apa? Modus tollens kah? Modus ponens kah? Modusnya modus ya, benar sekali, modus ponens. Jika di sini Jack bukan seorang kanguru, Jack bukan seekor kanguru. Kira-kira kesimpulannya apa teman-teman? Jika di sini ada Jack bukan seekor kanguru, maka kesimpulannya bukan negasi R ya. Jadi ini negasi P, maka bukan Jack tidak berotot. Tapi tadi kalau misalnya ada, ya benar sekali, tidak ada kesimpulan atau tidak ada konklusi. Hati-hati ya teman-teman, tidak ada kesimpulan. Kenapa? Ya karena bisa saja Jack itu adalah kerbau ya, yang sering mendorong traktor gitu kan. Berarti dia berotot ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya Jack bukan kanguru berarti Jack tidak berotot.
Jadi tidak ada kesimpulan. Silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang tepat adalah, berarti ini modus silogisme ya. Jika guru matematika menambah jam pelajaran itu adalah P, jika P, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Jika P maka Q. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, ini Q, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah R. Ini cukup gampang ya. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira yang mana teman-teman? Jika guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat, bukan ya? Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bukan. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler dibatalkan, juga bukan. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru menambahkan jam pelajaran di hari Rabu. Oke, bisa ya. Nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Nanti kalau ada waktu kita belajar figural yang 3 kotak ya, 9 kotak. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Hampir sama seperti yang soal sebelumnya. Jika Tono lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Berarti ini jika Tono lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, ini jika P, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A, itu adalah Q. Jika P, maka Q. Kemudian jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, itu adalah Q, maka ayahnya akan membelikan Tono sebuah sepeda motor, R. Jadi jika P maka R. Kemudian ayahnya akan memberikan, maka Tono tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya, berarti negasi R. Oke, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Maka jawabannya adalah yang Tono menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Jawabannya adalah yang B, Bandung. Baik, kita ke soal berikutnya.
Jika Koko tak berhenti merokok, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Jika sakit jantungnya parah, maka Koko tidak bisa ikut pertandingan. Sementara Koko itu ikut pertandingan. Berarti ini bisa ya negasi dari R gitu kan. Kalau negasi R berarti ada kesimpulan. Oke, jika Koko tak berhenti merokok, ini adalah P, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Ini adalah Q. Jika penyakit jantungnya tambah parah, itu adalah Q, maka Koko tidak bisa ikut pertandingan, itu adalah R. Berarti di sini jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Kemudian di sini Koko itu ikut pertandingan, berarti negasi R ya teman-teman, karena R-nya itu adalah Koko tidak bisa ikut pertandingan. Maka kesimpulannya itu adalah yang negasi dari P, yaitu Koko berhenti merokok. Kira-kira yang mana yang Koko berhenti merokok? Ya, benar sekali. Koko berhenti merokok itu jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan 40 detik. Ya, kalau negasi P itu tidak bisa disimpulkan ya. Atau kalau R-nya positif juga tidak bisa disimpulkan. Mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Fahrul berasal dari suku tertinggal yang saat ini kuliah di kota besar. Ia ikut himpunan mahasiswa yang anggotanya beragam latar belakang. Ia sering salah memahami instruksi sehingga kinerjanya rendah. Apa yang seharusnya dilakukan Fadli sebagai ketua? A. Mendiskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu Fahrul agar cepat memahami diskusi. B. Mengumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul agar tidak lagi terjadi kesalahan memahami instruksi. C. Menuntut Fahrul untuk berkinerja seperti anggota lain agar tujuan organisasi tercapai. D. Bertanya kepada salah satu teman yang mengenal Fahrul mengenai budaya Fahrul di daerah. Atau E. Meminta Fahrul menceritakan budayanya agar menemukan cara tepat untuk menyampaikan instruksi. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, mendiskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu Fahrul agar cepat memahami diskusi. Jawabannya adalah yang A. Oke, A itu nilainya itu 5 ya. Jadi ini melibatkan anggota lainnya. Ya, Fahrul juga harusnya terlibat ya. Ini nilainya 4. Karena ini sebenarnya bukan hanya Fahrul aja ya, tapi anggotanya itu semua anggotanya juga beragam latar belakang. Jadi, semuanya itu beragam dari latar belakang. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan 40 detik.
Di kantor tampak ada dominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu. Salah satu dari rekan kerja memiliki sifat buruk. Ia merupakan salah satu dari bagian dari suku tersebut. Bagaimana sikap Anda? A. Memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi yang tidak dipengaruhi oleh faktor suku. B. Mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Ini boleh ya. Saya menilai bahwa sifat buruk itu hanya memiliki karyawan itu saja, tidak pada semua karyawan dari suku tersebut. D. Menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut karena sifat buruk itu hasil dari internalisasi budaya suku. Jangan ya. D. Mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan dari suku tersebut. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Jadi ini kan hubungan sosial ya teman-teman ya, hanya ini sifat buruk ya, jadi bukan sebuah pelanggaran sih sebenarnya ya, pelanggaran misalnya melanggar SOP atau melanggar integritas gitu, jadi bisa diingatkan. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal nomor 3. Silahkan teman-teman kerjakan 40 detik. Sudah berapa? Sorry, masih mute ya. Maaf. Oke, maaf. Saya sudah baca tadi pada soalnya ya. Oke. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke. Jawabannya adalah yang A ya, yang mengingatkan teman Anda dan tidak berbincang hingga larut malam. Jadi tidak berbincang hingga larut malam. Oke. Nah, di sini kita juga mengingatkan dan tidak berbincang hingga larut malam. Di sini konotasinya berarti tidak berbincang larut malam dengan siapapun ya, dengan lebih global. Kalau ini kan hanya apabila sedang berkumpul dengan teman dibatasi tidak sampai larut malam. Kalau misal, pokoknya kalau ini kan semuanya tidak larut malam ya, tidak sampai larut malam, tapi ini hanya sedang berkumpul saja. Jadi kalau bisa semuanya global itu tidak sampai larut malam. Ini skornya 5, ya ini juga tidak terlalu jauh dari 5 ya, skornya itu adalah 4. Coba adalah yang 4. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
Oke, baik, soal berikutnya. Teguh ditolak oleh Amin dan Leo ketika ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian karena ia berasal dari daerah. Budi tidak ingin mengecewakan Amin dan Leo, tetapi juga ingin menghargai kemampuan Teguh walaupun merupakan orang daerah. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Teguh? A. Menerima Teguh jika yang lain setuju atas penunjukan Teguh sebagai ketua kelompok peneliti. Oke, ini ya memang harus menerima ya, tapi harus ada tindakan agar dia itu tidak ingin mengecewakan Amin dan Leo. Bagaimana? Jadi jangan hanya asal menerima saja ya, yang menerima juga cukup bagus. Yang B, mengusulkan agar Teguh diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok penelitian. Ya, emang sudah jadi ini ya, sudah jadi ketua kelompok ya, tapi ada yang menolak Amin dan Leo. Kemudian menyetujui pandangan Amin tentang Teguh sebagai orang daerah. Meminta Amin mengenali kemampuan Teguh sebelumnya. Atau mengajak semua teman-teman kelompok untuk menghargai Teguh sebagai orang daerah. Ya, jawabannya adalah yang ada efek ke teman-teman kelompoknya, yaitu yang ya, untuk menghargai Teguh ya, walaupun dia orang daerah. Oke, teman-teman di sini berarti ada Amin dan Leo dan teman-teman yang lainnya. Ini nilainya 5. Ini 4 yang ini. Oke, kita terus soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, Mas Ompo sudah menjawab. Kalau sebenarnya berusaha itu bagus ya, tapi kalau bisa yang langsung aja gitu. Yang langsung ke tindakan. Oke. Ali adalah karyawan yang tingkat kehadirannya rendah pada bulan tertentu sehingga mengganggu kinerjanya. Sebagai pimpinan Ali, Aldo mendapatkan informasi bahwa Ali sering izin karena merayakan ritual keagamaannya yang banyak. Apa yang harus dilakukan Aldo? A. Tidak memberikan izin kepada Ali untuk melakukan ritual keagamaannya karena mengganggu kinerjanya. B. Mencari informasi mengenai ritual-ritual keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Ali. C. Menggali informasi dari Ali mengenai ritual-ritual keagamaan yang harus dilakukan. Atau D. Menjelaskan tentang aturan kerja dan berdiskusi dengan Ali tentang cara untuk menyesuaikan diri agar bekerja antara bekerja dan beribadah. Ini benar ya. Oke, jadi dijelaskan tentang aturan kerjanya ya, karena di sini kan Ali sudah sering izin dan ada penyesuaian diri antara bekerja dan beribadah. Ini nilainya 5 ya. Atau yang berusaha berdiskusi dengan Ali dan karyawan lain tentang aturan kehadiran yang disesuaikan dengan kebutuhan beribadah. Ini nilainya 4 ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan.
Angga berada dalam satu kelas dengan Billy yang berasal dari Amerika. Ia merasa terganggu karena Billy sering memakai kaos dan celana pendek di kelas. Ini berarti di kuliah ya. Kalau di SMP SMA kan nggak mungkin. Di kuliah juga kayaknya jarang. Namun Angga sadar bahwa ia adalah pendamping mahasiswa asing yang bertugas mengenalkan Billy kepada teman-temannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Angga? A. Duduk berdekatan dengan Billy ketika terpaksa. B. Menjauhi Billy dan tidak mau berteman dengannya, jangan. C. Menemani Billy dan perlahan mengajarinya tentang budaya setempat, bisa jadi. D. Bertegur sapa sewajarnya tanpa basa-basi, orang dia ditugaskan untuk mengenalkan Billy pada teman-temannya ya. Atau memberitahu Billy bahwa caranya berpakaian tidak sesuai dengan norma setempat. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, menemani Billy ya, karena Angga itu ditugaskan untuk menemani Billy ya, pendamping Billy dan perlahan mengajarinya tentang budaya setempat. Oke. Kalau yang E itu nilainya 4 ya. Kalau ini kan harus perlahan-lahan ya, harus beradaptasi dengan budaya itu. Kan ini di dalam mengajarinya budaya setempat juga kan dengan memberitahu Billy itu masuk ke sini. Baik, kita ke soal berikutnya. Ya. Baik, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Apip sering bercanda dengan orang lain termasuk rekan kerja yang senior. Sikap Apip membuat beberapa rekan yang lebih senior menganggapnya tidak sopan sehingga mengganggu komunikasi kerja dengan senior. Yang dilakukan Dimas sebagai rekan kerja Apip adalah tidak mengambil tindakan apapun karena hal tersebut merupakan urusan pribadi Apip. Jangan ya. B. Meminta sahabat dekat Apip memberitahunya agar lebih berhati-hati saat berkomunikasi. Oke. Ini jangan dipilih ya, kalau meminta sahabat Apip itu berarti kayak melimpahkan pekerjaan kita kepada orang lain. Oke, jadi jangan ya. Oke. Saya menjelaskan pada rekan kerja yang lain bahwa Apip memang orangnya orang yang ramah dan riang. D. Memberitahu Apip dan rekan kerja yang lain agar saling memahami dan menerima satu dengan yang lain. Ya, banyak adalah yang D. E. Memberi pengertian pada rekan kerja yang lain agar mau mengerti bahwa Apip tidak berniat menyinggung mereka. Oke, tapi ini kan tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di tempat kerjanya ya. Sikapnya menganggapnya itu tidak sopan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang D itu skornya adalah 5. Oke, yang ini 4 ya. 3. Kalau ini 2 ya, karena ini kayak seperti melimpahkan tugas kita kepada orang lain. Sebenarnya kita bisa langsung memberitahu Apip ya. Silakan teman-teman kerjakan. Jelas ya dia sebagai pemimpin proyek apa yang harus dilakukan. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Fuad memimpin proyek pembangunan double
trek kereta api yang melintasi desa Tempuran. 3 bulan proyek mangkrak dan diprotes warga karena proyek ini melintasi Masjid Keramat asal-usul desa Tempuran. Hal yang dapat dilakukan Fuad adalah A. Segera melanjutkan proyek karena sudah terlambat dari jadwal yang direncanakan. B. Mengajak anak buahnya dan warga desa untuk bermusyawarah. Ini boleh ya. Oke, jadi musyawarah untuk mufakat, ada tindakannya ya. C. Memerintahkan anak buahnya untuk menghormati Masjid Keramat itu. Ini bisa jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan sementara proyek, atau bertanya kepada warga tentang alasan protes warga tersebut. Oh, udah ngapain bertanya, udah jelas dia melintasi Masjid Keramat asal-usul desa Tempuran ya. Pak, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Yang ini 4 nilainya, yang ini 5. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Yang berdampak, berefek kira-kira kepada di kelompoknya atau lingkungan tempat Rudi bernaung, gimana ya bahasanya ya, pokoknya yang berdampak pada di lingkungan sekitar Rudi itu yang mana kira-kira teman-teman? Pilihan jawaban yang berdampak di sekitar lingkungan Rudi. Bona adalah anak disabilitas di sebuah perguruan tinggi. Dosen menunjuknya menjadi ketua kelompok dalam proyek mata kuliah. Rudi adalah anggota kelompok Bona. Teman-teman tidak nyaman dan meragukan kemampuan Bona dan ingin menggantinya. Jika saya menjadi Rudi, yang akan saya lakukan adalah A. Bersedia untuk bekerja sama dalam tugas kelompok serta mempelajari cara Bona bekerja dan memimpin kelompok. Oke. Ini kan bersedia, oke, dia mau gitu kan, bersedia. Oke. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jadi di sini Rudi itu hanya bersedia saja. Bagaimana dengan nasib teman-teman yang lain yang tidak nyaman dan meragukan kemampuan Bona? Dari pilihan jawaban yang A itu tidak berdampak ke yang ini. Oke, tidak berdampak. Yang B, meyakinkan kepada teman-teman bahwa Bona bisa menjadi ketua tim dan mengajaknya untuk mengikuti arahan Bona. Itu dia, menghargai pemimpin. C, setuju dengan anggota kelompok bahwa sebaiknya mengganti Bona karena memiliki keterbatasan, dan ini diskriminasi. Dia menerima keputusan dosen untuk menjadikan Bona sebagai ketua kelompok karena semua bisa menjadi ketua. Ini bisa jadi ya, tapi ini hanya menerima gitu kan. Bagaimana dengan nasib teman-teman yang meragukan yang lain? Atau menyampaikan kepada Bona bahwa dia mendukungnya menjadi ketua kelompok. Ini sama juga kasusnya seperti yang lain. Jadi dia hanya menerima saja gitu kan, tapi tidak ada berdampak pada lingkungan dan teman-teman sekitarnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik, soal berikutnya. Oke, silahkan teman-teman kita. Oke, sudah jam 9.30. Tapi nanti kita tetap belajar melanjutkan ya, karena tadi saya hutang 15 menit. Junianto dipromosikan menjadi manajer pemasaran. Ia meminta masukan sebagian anak buahnya. Ia meminta masukan kepada semua karyawan untuk meningkatkan kerjasama. Kondisi sekarang sebagian anak buahnya memiliki kesamaan budaya dengan dirinya. Hal ini kadang menjadi kecemburuan karyawan dengan latar belakang yang berbeda.
Junianto sebaiknya A. Lebih mendekatkan diri pada kelompok yang mau memunculkan ide yang relevan dengan dirinya. Jangan ya. B. Mengabaikan usulan kelompok. Oke, abaikan jangan. Menerima usulan dan bekerja sama dengan siapa saja untuk mencapai kemajuan perusahaan. Nah, ini untuk kemajuan perusahaan, nah bagus banget nih. Oke, kita simpan. Hanya memprioritaskan usulan dari kelompok. Oke, jangan. Berusaha menghargai perbedaan yang ada selama usulannya positif bagi perkembangan perusahaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, oke, yang ini juga bagus ya. Jadi tapi ada kata berusaha itu kayak ada usaha gitu, maksudnya ada sedikit keterpaksaan gitu, berusaha gitu kan. Oke, jadi artinya menerima usulan dan bekerja sama dengan siapa saja untuk mencapai kemajuan perusahaan. Oke, baik teman-teman, yang sudah menunjukkan jam 21.33, tapi karena tadi saya datang telat, jadi kita akan belajar tentang silogisme ya. Silogisme tentang figural 9 kotak. Baik, silakan teman-teman kerjakan 40 detik. Ini baru dibuat tadi sama Leo, soalnya pas saya menjelaskan Leo bikin. Sebagai kompensasi atas keterlambatan. Oke, baik, ada 9 kotak ya. Oke, di sini di baris pertama itu ada lingkaran apa nih, trapesium ya, trapesium. Kemudian ini ada ketupat. Kemudian yang di bawah udah langsung saja kita lihat, yang di bawah itu ada ketupat, lingkaran, maka tinggal ada trapesium aja. Udah gampang banget ini, jawabannya adalah yang E. Tidak perlu kalau trapesiumnya ada 2 kan kita harus memikirkan lagi bentuknya apa di dalamnya ya. Ini trapesiumnya hanya 1, jadi jawabannya adalah yang E. Oh ya teman-teman, barangkali kecepatan saya kasih tahu ya. Kadang saya mengikuti arus, kalau teman-teman menjawab di komentarnya cepat, jadi saya cepat gitu menjawabnya, diskusinya, dan saya tidak mengetahui kondisi di tempat teman-teman. Lanjut sampai selesai aja lah. Oke, ada gambar di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini gambarnya bagaimana? Oke, hubungan antara di baris ini ada gambar di kolom ya. Kolom pertama itu kayak ini, kolom yang kedua ditambah dengan kolom yang ketiga itu menghasilkan kolom yang pertama gitu kan. Ini juga ya, kolom yang ini ditambah kolom yang ini menghasilkan kolom yang ini. Dilihat sambil dilihat gambarnya ya. Maka berikutnya itu ini bentuknya seperti apa ya? Bentuknya ada bawah gini kan. Oke, kira-kira yang mana? Yang A bukan, yang B bukan, yang C bukan, ya jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Yang itu berarti nanti hasil gambarnya ada seperti ini ya, di sininya di satunya. Maka jawabannya adalah yang D. Masih gampang ini. Oke, soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya. Mana ini? Ini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini ada lingkaran putih 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2,
3, 4, 5. Kemudian yang hitamnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bangunan yang ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi kolom 3 ditambah kolom 2 itu sama dengan kolom 1. Nah, di sini juga ya yang baris kedua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, maka di sini yang di kolom 3 yang ditanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ya udah di sini itu kosong gitu ya. Tidak ada bangunan. Oke, jawabannya adalah yang C. Yang B, kenapa jawab yang B? Bukan ya, bukan yang B ya. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya. Baik, soal berikutnya. Oke, baik, di sini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Oke. Nah, baris pertama itu dirotasi ya, dirotasi searah jarum jam. Jadi begini, kemudian dirotasi lagi searah jarum jam sekitar 90 derajat. Demikian juga dengan di baris yang kedua ya, dirotasi 90 derajat, dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Maka berikutnya ya dirotasi 90 derajat seperti ini menghasilkan gambar yang di sini. Kemudian berikutnya dirotasi lagi menghasilkan harusnya gambarnya seperti ini ya. Yang mana? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Kelihatan nggak teman-teman bentuk-bentuknya? Oke, ada yang sudah menjawab. Ricky menjawab B. Oke, mayoritas menjawab B. Mari kita lihat. Jadi di gambar yang pertama itu kayak ada seperti bentuk manusia ya. Manusia ini kepalanya awalnya segi 4, kemudian belah ketupat, bentuknya ketupat, dan ini lingkaran. Di sini juga ada kepalanya ketupat, kemudian lingkaran, dan ada segi 4. Maka berikutnya yang kepalanya apa nih? Ini sudah ada lingkaran, sudah ada segi 4. Maka berikutnya adalah belah ketupat. Yang kepalanya itu belah ketupat yang mana? Antara yang B dan yang E. Kemudian apalagi nih kira-kira yang membedakannya? Oke. Di sini tangannya ya, ini tangan sebelah kirinya itu belah ketupat, ini kotak, ini lingkaran, ini belah ketupat. Maka yang belum itu, yang kotaknya itu kan ini sudah ada nih di sebelah kiri ya, sudah ada di sebelah kiri, maka kotaknya tinggal di sebelah kanan aja. Oke, kemudian lingkaran yang di sebelah kanan sudah ada, maka tinggal lingkaran yang di tangan sebelah kiri. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal berikutnya. Oh, sudah habis lagi. Oke. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Sama ya, teman-teman? Sama sih, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah juga sama ya. Kalau dari dari kiri ke kanan sama dari atas ke bawah sama nggak bentuknya?
Sama ya? Iya, sama ya. Jadi bisa dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atau bisa dari atas ke bawah. Atau yang lebih ekstrim lagi, bisa nggak dari sini gitu. Dari sini nih. Bisa ya. Kayak main sudoku ya, dari sisi manapun bisa. Ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi saya telatnya hampir 15 menit ya, tapi saya bayarnya hanya 12 menit ya. Oke, tidak apa-apa ya, saya potong 3 menit. Ada yang didiskusikan? Saya belum, kurang banyak tadi nyiapin soalnya. Ada yang besok ujian? Yang besok ujian itu malam ini masih belajar atau minggu tenang? Oh, Kak Ade Rizka bukannya udah ini ya? Udah tadi saya lihat keluar dari Zoom, bukannya udah ujian tadi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan kembali ke Leo ya, sambil memantau-mantau pasal-pasal, pasal-pasal apa? Pasal-pasal undang-undang. Kayaknya nggak ada ya.